Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita kembali akan menyimak renungan, tentunya renungan singkat tentang kebenaran firman Allah sebelum kita masuk di dalam doa. Dan kemarin kita sudah masuk di dalam poin yang keempat, dan hari ini kita akan mulai di poin yang kelima, ya. Karunia yang kelima yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Karunia yang kelima adalah karunia mengadakan mujizat. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Saudara-saudara sekalian, tetap masih dalam konteks sesuai kehendak Tuhan. Karunia untuk mengadakan mujizat ini adalah kemampuan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada seseorang untuk melawan hukum alam. Untuk melakukan sesuatu di luar logika manusia. Jadi supranatural, ya, sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan, tapi bisa dilakukan. Nah, ini adalah karunia mujizat yang memang adalah pernyataan dari kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan selalu saya ingatkan, ini ada di dalam konteks kehendak Tuhan. Karena sekali lagi bukan manusia yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Dan mujizat ini bukan milik manusia. Mujizat ini milik Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, tetapi keputusannya ada di tangan Tuhan. Allah mau melakukan mujizat atau tidak, itu hak prerogatif dari Tuhan. Dan ini kita bisa lihat saudara-saudara di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 40 sampai ayat 41, waktu Petrus membangkitkan Tabita. Ajaib memang, tapi bukan Petrus yang berkuasa, tetapi Tuhanlah yang memiliki kuasa. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam pengkultusan kepada seseorang karena ada mujizat yang dilakukan melalui pelayanannya. Karena mujizat itu milik Tuhan. Kuasa itu milik Tuhan. Dan yang keenam, karunia yang keenam adalah karunia bernubuat. 1 Korintus 12 ayat yang 10, masih di ayat yang 10. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Saudara-saudara, nubuat adalah murni dari Allah untuk umatnya. Ya, murni dari Allah untuk umatnya, dan hanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai kehendak manusia atau apa yang sudah disiapkan oleh seseorang untuk diucapkan. Bukan hal seperti itu. Bukan sesuatu yang bisa dipelajari karena melihat situasi lalu seseorang bernubuat sendiri. Jadi nubuat itu murni dari Tuhan untuk umatnya melalui seseorang. Tentunya seseorang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ada joke sedikit, itu kalau bernubuat, nubuat dari Allah. Kalau datangnya dari manusia, namanya lubuat. Ya, itu berdasarkan kepentingan. Jadi seringkali orang bilang Tuhan berbicara begini begitu ya. Seperti itulah saudara-saudara. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa nubuat itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan saudara bisa lihat di 2 Petrus pasal 1 di ayat yang ke-21.
Nubuat hanya disampaikan oleh kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Lalu yang ketujuh, karunia membedakan bermacam roh. Saudara, kemampuan untuk melihat perbedaan dengan jelas. Apakah sebuah nubuat itu berasal dari roh Allah atau dari roh-roh yang lain, atau bahkan dari kepentingan manusia. Saudara, karunia ini menjadi sangat penting hari-hari ini. Mengingat banyaknya nabi-nabi palsu, ya. Banyaknya nabi-nabi palsu yang muncul di hari-hari ini. Nah, karunia ini memampukan orang percaya untuk bisa membedakan sesuatu yang berasal dari roh Allah atau sesuatu yang berasal dari roh yang lain. Ini kemampuan yang penting yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Sehingga kita menjadi umat Tuhan yang pandai, yang tidak gampang dibodohi, yang tidak gampang diperalat oleh orang-orang yang memiliki keinginan untuk mencari keuntungan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mari saudara-saudara berhati-hati. Segala sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita, apapun itu, baiknya kita selidiki. Pastikan itu memang berasal dari roh Tuhan. Dan yang ke-8, karunia berbahasa lidah. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya, yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, ini bahasa yang tidak dimengerti oleh pembicaranya, namun merupakan bahasa yang ada di dunia ini. Saudara bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana murid-murid di kamar loteng pada saat mereka berbahasa lidah, mereka menggunakan bahasa-bahasa lain yang mereka tidak mengerti, tetapi orang-orang yang bangsa-bangsa, ya, orang-orang yang ada di luar ruangan itu, mereka mendengar dan mereka mengatakan bahwa itu adalah bahasa mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, bahasa lidah sekali lagi adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh pembicaranya, tetapi dimengerti sebagai bagian dari bahasa yang ada di dunia ini. Bukan sesuatu yang asal-asalan disebutkan, ya. Bukan sesuatu yang spontanitas saja keluar dari mulut kita, tetapi betul-betul manifestasi kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan tujuan dari bahasa roh, ya, bahasa lidah ini adalah sarana komunikasi antara roh manusia dengan roh Tuhan di dalam doa. Jadi bukannya waktu saya masih sekolah, lalu ada teman dari seorang teman, dia bilang begini, dia lewat kuburan, lalu dia takut, lalu dia berbahasa lidah. Bukan yang seperti itu, saudara-saudara. Bahasa lidah adalah komunikasi roh Allah, roh manusia dengan roh Allah. Sesuatu yang tidak bisa diajarkan, sesuatu yang tidak bisa ditiru, atau sesuatu yang bisa dipakai untuk mengajak orang lain untuk meniru apa yang dilakukan oleh pembicaranya. Jadi sekali lagi, bahasa roh itu adalah sarana komunikasi dengan roh manusia, dengan roh Allah. Menggunakan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, namun
tidak dimengerti oleh pembicaranya, tidak dipersiapkan, bukan sesuatu yang spontan, tidak bisa ditiru dan tidak bisa diajarkan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, karunia menafsirkan bahasa lidah. Ini adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus kepada orang yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menafsirkan atau menerjemahkan bahasa lidah ke dalam bahasa yang dimengerti. Atau sesuatu yang dia pribadi mengerti. Pembicaranya pada akhirnya dia mengerti apa yang dia bicarakan. Dia mengerti artinya, maknanya, tujuannya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-13, saya bacakan ayat yang ke-6 dulu. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat untuk pengajaran? Nubuat untuk pengajaran. Lalu ayat ke-13. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Kita berbahasa roh, tetapi pada akhirnya kita akan mengerti tujuan dari bahasa lidah yang kita ucapkan. Saudara-saudara sekalian, dari karunia yang pertama hingga yang ke-9, kita bisa melihat ini adalah sesuatu yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Bukan sesuatu yang random, yang secara acak muncul, tapi berhubungan dengan satu tujuan, supaya Tuhan dipermuliakan, bukan manusia yang dipermuliakan. Sekali lagi, manusia tidak punya hak untuk mencuri kemuliaan Allah. Seluruh karunia itu datang dari Tuhan, dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita harus menjadi umat Tuhan yang mengerti betul firman Allah. Umat Tuhan yang paham betul kebenaran firman. Sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak berasal dari Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga kehidupan kita bisa semakin benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya berharap kita semua diberkati melalui kebenaran firman Allah di dalam renungan pada hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman-Mu jelas hadir di dalam kehidupan kami. Memberikan kami pengertian apa kehendak-Mu dalam hidup kami, yaitu memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kerinduan untuk dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus itu terus menyala-nyala di dalam hati kami. Karena kami percaya Tuhan, waktu Roh Kudus memenuhi kami akan diperlengkapi. Karunia-karunia akan nyata dalam hidup kami yang bisa kami pakai untuk memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan, meteraikan di dalam kehidupan, di dalam hati jemaat-Mu yang ada. Dan biarlah itu boleh terpancar melalui perbuatan perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.